Masih umur 25, 29, 35 atau 39, tapi udah desperate gitu ya, ngarapin cinta. Kapan aku ketemu, kapan aku berjumpa dengan the one, to find the one, katanya gitu ya. Nah, tapi ini ada kakak-kakak kita atau abang-abang kita yang mungkin udah di usia yang cukup matang. Ya, let's say di umur usia 40, 50, 60, masih berhak nggak sih jatuh cinta lagi? Nah, kebetulan nih aku ditemani oleh salah satu expert dalam percintaan. Aduh. Expert dalam percintaan. Kok agak ngeri ya. Dengan Kak Dita. Gimana nih Kak? Katanya kalau misalnya ada umur 40, 50, 60, apalagi nih ya, mungkin di case-case tertentu ada yang udah mengalami kegagalan dalam percintaan, walaupun misalnya di dalam kita orang percaya kan tidak boleh ada perceraian gitu ya, tapi kan ya nggak bisa dipungkiri sekarang ya banyak di sekitar kita, even di circle kita yang udah mengalami perceraian. Mungkin dia mengalami kasus-kasus yang kayak misalnya diselingkuhi sama pasangannya, atau mungkin karena KDRT, atau mungkin ada juga yang ditinggalkan oleh pasangannya karena pergi dulu ke rumah bapak dan mungkin takut jatuh cinta lagi karena mungkin ya udahlah nggak usah lah, demi anak-anak aja, fokus sama anak-anak aja sekarang gitu. Atau mungkin ada case yang kayak gini Kak, dia sudah berumur, pacaran udah lama gitu, tapi pada akhirnya putus di usia yang nggak muda lagi gitu. Jadi kayaknya kayak, aduh, ini nggak sih punya kesempatan lagi nggak sih untuk jatuh cinta lagi? Kok menurut Kak Dita gimana tuh Kak? Iya, sebenarnya sih jawabannya agak gampang-gampang susah ya. Kenapa gampang-gampang susah? Kenapa gampang-gampang susah? Ya karena setiap orang mungkin punya perspektif atau cara pandang masing-masing ya, punya pola pandangan masing-masing atau punya pola pikir masing-masing gitu. Namun mungkin kita alangkah baiknya kita lihat apa yang firman Tuhan katakan ya dalam hal ini ya. Nah, di dalam 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-6 itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya. Saya coba bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup di 1 Korintus 7 ayat yang ke-6. Saya tidak mengatakan bahwa saudara harus menikah, tapi tentu saja boleh kalau saudara mau. Betapa baiknya seandainya semua orang dapat hidup tanpa menikah seperti saya, seperti Paulus ya, ini Paulus berkata. Tetapi kita semua nggak sama. Kepada sebagian dari kita, Allah memberikan karunia menjadi suami atau istri. Dan kepada yang lain diberikannya karunia untuk hidup bahagia dalam keadaan tidak menikah. Jadi kepada orang yang tidak menikah dan kepada janda-janda, berarti orang yang pernah menikah tetapi kemudian belum menikah lagi gitu ya, saya sarankan, jadi ini Rasul Paulus menyarankan ya, supaya kalau dapat, katanya, tetap saja dalam keadaan tidak menikah seperti saya. Itu saran dari Rasul Paulus dan itu dicatat dalam kebenaran firman Tuhan gitu ya. Tetapi ada tetapinya nih. Kalau saudara tidak dapat menguasai diri, menikahlah. Sebab lebih baik menikah daripada nafsu birahinya meluap-luap katanya gitu ya. Jadi kalau memang nggak bisa menguasai diri, ya nggak apa-apa, menikah aja gitu ya. Tetapi alangkah baiknya kalau memang tidak menikah gitu ya. Bagi mereka yang telah menikah ada satu perintah, bukan sekedar saran saja. Perintah ini bukan dari saya, sebab Tuhan sendiri telah berfirman, seorang istri tidak boleh meninggalkan suaminya. Tetapi kalau ia sudah berpisah dari suaminya, biarlah ia tinggal menyendiri atau rujuk dengan suaminya. Jadi pilihannya dua. Kalau yang bercerai tadi itu ya, ini perintah kata Rasul Paulus, bukan sekedar saran. Tadi kalau saran apakah menikah atau tidak menikah itu saran gitu ya, itu saran. Artinya dia menyarankan nggak usah menikah aja gitu ya, supaya bisa fokus pada pekerjaan pelayanan
bisa fokus pada pekerjaan Tuhan. Namun kalau tidak mampu menguasai diri, daripada dikuasai oleh nafsu, lebih baik menikah saja. Jadi itu sekedar saran. Nah, namun kalau orang yang sudah pernah menikah tetapi kemudian gagal gitu ya, ditinggal gitu ya, dan kemudian berpisah, tadi pertanyaan Ata ya, kalau sudah pernah menikah tapi terus udah bercerai nih gitu ya, udah ternyata suaminya atau istrinya pernah menyakiti dia karena korban KDRT atau karena lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau sudah berpisah dari suaminya, biarlah ia tinggal menyendiri. Jadi ini bukan saran, tetapi ini adalah perintah. Disuruh tinggal sendiri saja atau rujuk dengan suaminya. Jadi pilihannya cuma dua. Kalau nggak rujuk dengan suaminya, karena suaminya masih ada, ya kalau enggak ya menyendiri aja gitu ya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi kalau dari kebenaran firman Tuhan udah jelas ya jawabannya ya gitu ya. Bagaimana sebaiknya kita bersikap, boleh nggak sih jatuh cinta lagi gitu ya. Boleh nggak sih memiliki rasa cinta? Boleh. Tapi apakah cintanya harus cinta yang yang penuh dengan romantika, atau cinta yang cinta terhadap sesama, cinta terhadap anak-anak, cinta terhadap Tuhan gitu ya. Jadi kalau ditanya bolehkah jatuh cinta lagi, jatuh cinta yang mana dulu nih definisinya, kan gitu ya. Jadi harus jelas dulu definisi cinta yang mana yang dimaksud gitu ya. Nah kalau memang jatuh cinta yang dimaksud adalah jatuh cinta pada lawan jenis untuk membangun sebuah rumah tangga, nah itu tadi jawabannya sudah jelas ya, bahwa kalau memang nggak bisa menguasai diri dan karena memang keadaannya masih single, artinya belum pernah menikah gitu ya, itu boleh-boleh saja apabila tidak menguasai diri. Tetapi kalau Rasul Paulus bisa menyarankan, Rasul Paulus lebih menyarankan untuk tinggal sendiri saja. Tapi bagi yang misalnya dia ditinggalkan oleh suami karena suaminya meninggal, tapi masih berhak nggak sih Kadita untuk jatuh cinta kembali? Tadi kalau sarannya dari Rasul Paulus ya, sarannya beliau memang sebaiknya sendiri saja. Tetapi kalau tidak mampu menguasai diri ya berarti ya silahkan saja gitu. Ya kalau memang sudah meninggal ya, sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya, betul, ya. betul. Tetapi bukan karena bercerai. Bercerai. Ya. Kalau misalnya nih Kadita, kalau di usia orang, kalau misalnya jatuh cinta kan di usia remaja gitu ya, masih belasan tahun. Terus yang agak sedikit elder dikit, umur 25-an ke atas gitu ya kan. Udah kepala 3 tuh beda lagi tuh. Udah kepala 4 beda lagi tuh ya kan. Nah tapi sebenarnya kalau misalnya perbedaan cinta antara yang kayak masih teenager, yang udah agak elder dikit, dewasa dikit, sebenarnya kan agak beda ya romantisannya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk usia 40 tahun ke atas, benar nggak sih katanya kalau misalnya udah 40 ke atas, ya udahlah nggak usah ada cinta-cintaan lah gitu. Yang penting ada rasa aman, terus ada rasa udah ada rasa kayaknya dibilang orang sekarang tuh kayak compatibility lah istilahnya. Udahlah nggak ada tuh yang kayak kalau dulu orang I love you at the first sight gitu ya, itu jadi umur 40 tuh nggak ada lagi kayak gituan gitu. Tapi itu gimana kalau menurut Kadita? Sebenarnya sih kalau saya sih percaya bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita tuh kan panca indera sebenarnya ya, panca indera yang lengkap. Dan bukan berarti kalau orang yang sudah berumur kemudian tidak berhak untuk mengalami yang namanya mungkin getaran-getaran cinta seperti yang dialami oleh anak-anak ABG misalnya gitu ya. Yang ada mungkin itu disebabkan karena sudah semakin dewasa usia, sudah semakin realistis ya, karena sudah semakin realistis akhirnya tanpa disadari kemudian berusaha untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang logis atau yang realita gitu ya, dan pada akhirnya mungkin mengesampingkan rasa, jadinya mengesampingkan rasa karena lebih bermain dengan logika gitu ya. Jadi akhirnya rasanya itu dikesampingkan. Mengenyampingkan rasa rasa cinta dibanding dengan yaudah nih
ini duitnya banyak, udahlah nikah sama ini aja lah, walaupun misalnya nih orang misalnya pemarah gitu, misalnya kayak gitu tuh menurut Kak Dita gimana? Sebenarnya sih gini ya, selalu ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, ya selalu ada konsekuensinya. Jadi saya sih sebenarnya saya tidak berhak untuk mengatakan apakah ini salah atau benar ya perasaan seperti itu. Namun jangan sampai kita mengambil keputusan hanya berdasarkan logika, pada akhirnya kita justru mengesampingkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya yang benar itu kalau dari saya itu seharusnya kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan daripada mengikuti keinginan daging atau hawa nafsu kita gitu ya. Karena kalau hawa nafsu kita kan cenderung kita melihat apa yang hari ini mata jasmani kita bisa lihat. Contohnya tadi ya, walaupun marah-marah kebuta semuanya karena duit 100 ribunya banyak, udah ketutup semua sama duit 100 ribu gitu ya. Akhirnya nggak bisa melihat dengan jujur gitu ya. Mungkin karena logikanya terlalu main, nggak mau hidup susah gitu ya, dan udah umur segini udah nggak sempet lagi lah untuk cari orang yang mungkin masih newbie atau masih baru mau memulai karir gitu ya. Jadi sudah lebih realistis dan maunya udah yang cepat, yang instan, bisa cepat jadi menjawab kebutuhan. Nah, dengan demikian tanpa disadari dia sedang mengesampingkan kehendak dan keinginan Tuhan di atas segala-galanya gitu. Nah, alangkah baiknya dalam kita memilih pasangan hidup sebenarnya kita coba belajar untuk mendengar apa sih sebenarnya yang Tuhan pengen dalam kehidupan kita. Karena percayakah kita bahwa kita tuh punya Bapa yang begitu baik, yang teramat sangat baik, yang sangat mengasihi kita, yang Dia rindu ingin menjawab doa-doa permohonan kita jauh melampaui dari apa yang dapat kita doakan, dari apa yang dapat kita minta, dari apa yang dapat kita harapkan. Nah, yang jadi masalah itu kan kita kadang-kadang lebih percaya bahwa keakuan kita ini mampu menyelamatkan diri kita jauh lebih besar daripada siapapun. Kita lebih percaya bahwa saya ini yang lebih mengenal diri saya yang lebih tahu saya yang lebih mengerti apa yang saya butuhkan, dan tanpa kita sadari kita tutup semuanya gitu terhadap semua masukan yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau udah seperti gini bahaya, karena sebenarnya yang membuat kita itu sebenarnya kehilangan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita itu seringkali bukan karena Tuhan gak sayang, bukan karena gak ada yang terbaik, tetapi karena kita ngotot, kita mau yang baik saja itu menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Karena menurut penilaian kita dia itu adalah yang terbaik, padahal itu hanya yang baik gitu ya. Padahal Tuhan itu rindu ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu pada saat memilih pasangan hidup, alangkah baiknya kita tetap mengandalkan Tuhan ya dalam mengambil segala keputusan, tetap menyadari bahwa kita tuh nggak mampu hidup di luar kasihnya Tuhan gitu ya. Dan percayalah bahwa Tuhan itu sanggup kok gitu menjawab doa kita, bahwa Dia itu Bapa kita yang baik, Bapa kita yang sayang banget sama kita. Jadi ya Dia sanggup untuk memberikan segala yang terbaik, yang luar biasa. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, itu semua Tuhan sediakan. Cuma kita nih kadang-kadang nggak sabaran. Kita udah pengennya ke bawah nafsu, pengennya buru-buru, pengennya semuanya tahun ini. Iya, pengennya padahal no point rushing here and there gitu ya. Pada akhirnya kita justru menyesali nantinya gitu ya, setelah berapa waktu kemudian gitu. Kenapa enggak tenang gitu ya, tunggu yang terbaik yang daripada Tuhan, dan lihat gitu, kita akan kagum kok melihat pekerjaan Tuhan itu sungguh luar biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya nih Kak, ada beberapa yang mungkin mengalami kegagalan ya dalam percintaan gitu, dan memang aku juga punya beberapa teman gitu yang yang dia mengalami kegagalan dalam percintaan, dan hingga akhirnya dia kayak ngalami trauma gitu, kayak ngerasa gak layak dicintai gitu, dan ngerasanya kayak nanti semua juga laki-laki sama aja lah gitu. Misalnya ada jadi kayak trauma ya. Iya, ada jadi kayak punya stigma seperti itu gitu. Jadi antara dua mata pedang kan. Yang pertama mungkin dia jadi
nggak mau lagi gitu kan punya membangun suatu hubungan yang romantis dengan lawan jenis, atau yang kedua mungkin dia merasa jadi rendah diri, nggak percaya diri lagi, apakah nanti aku kedepannya akan mengalami kegagalan lagi atau enggak gitu. Nah gimana dari perspektif Kak Dita dan juga kebenaran firman Tuhan supaya nih orang-orang yang mengalami kegagalan seperti ini atau trauma seperti ini bisa ngerasa layak untuk dicintai kembali, dan atau mungkin layak punya apa tadi yang nggak bilang, sebenarnya kadang kita mikirnya ini kayaknya udah terbaik nih versi aku, tapi kan kita kan nggak tahu ya sebenarnya Tuhan tuh memberikan yang udah lebih terbaik yang di depan gitu. Nah gimana menurut Kak Dita? Iya, sebenarnya ini traumanya karena ditinggalkan, berarti suaminya masih ada gitu ya, mantan suaminya masih ada ya. Mungkin kita buat case-nya beda. Yang pertama mungkin karena dia KDRT, ya memang banyak ya sekarang yang bercerai gitu. Pada kebenarannya kita udah tahu memang dia harus, cuman apakah gimana caranya dia supaya merasa bisa dicintai kembali gitu. Kalau memang kasusnya dia sudah berpisah dengan suaminya dan suaminya masih ada, ya kalau tadi dalam kebenarannya kita sudah sama-sama belajar ya bahwa opsinya cuma dua. Opsinya yang pertama adalah dia tetap tinggal sendiri, dan yang kedua dia kembali dengan suaminya gitu ya. Nah apabila opsi kedua itu bukan merupakan opsi karena dia sudah begitu trauma gitu ya, untuk opsi yang pertama sih yang jelas dia harus pertama-tama belajar untuk menerima kasih sayang dan kebaikan Tuhan sih memang, karena memang tidak ada kasih yang jauh lebih besar dari kasih Tuhan kepada kita ya, kasih dari Bapa yang mau memberikan nyawanya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita. Jadi perlakuan orang lain termasuk perlakuan mantan suaminya terhadap dirinya sebenarnya tidak mendetermin posisinya dia ketika dia tidak mau menerima itu, dan dia lebih menyadari bahwa kasih dan kemurahan Tuhan, apa kata Tuhan tentang dirinya, bagaimana cara Tuhan memandang dirinya, dan bagaimana besarnya kasih sayang Tuhan terhadap dirinya, itulah yang sebenarnya bisa menentukan bagaimana kehidupannya dia kelak gitu ya. Jadi izinkan kasih Tuhan untuk menguasai kehidupannya, memenuhi hatinya gitu ya, terima kasih sayang Tuhan, dan ketika itu terjadi sebenarnya dia akan melihat seperti Tuhan melihat gitu ya, dia akan mampu untuk melihat seperti Tuhan melihat, tidak lagi merasa rendah diri atau merasa dirinya rusak atau merasa dirinya tidak layak untuk dicintai, tetapi justru sebaliknya dia bisa melihat bahwa dirinya adalah pribadi yang begitu dicintai oleh Tuhan dengan luar biasa, dan dengan cinta yang begitu besar itulah kemudian dia akan mampu untuk mengasihi orang lain gitu ya, sebagaimana Tuhan mengasihi dia, seperti itu ya. Jadi yang terpenting itu memang daripada mencari cinta untuk menggantikan gitu ya, cinta, karena kan cinta dari manusia itu kan sebenarnya cinta yang semu ya, cinta yang akan segera berlalu gitu ya, cinta yang tidak kekal. Artinya cinta itu hanya selesai sampai di dunia ini saja gitu ya, hanya selesai sampai di bumi ini saja gitu. Dan bisa berubah ya? Bisa berubah-ubah gitu ya, kasih sayang, cinta yang tidak kekal itu bisa berubah-ubah, kasih sayang dari orang-orang di sekeliling kita itu bisa berubah-ubah. Nah karena itu untuk bisa mengobati hati yang kosong, hati yang terluka karena cinta yang tidak kekal itu hanya bisa diisi, hanya bisa diobati, hanya bisa dipulihkan, hanya bisa disembuhkan, hanya bisa mengalami pemulihan, hanya bisa mengalami kelegaan, hanya bisa mengalami pemulihan yang luar biasa ya, atau keadaan bisa sembuh gitu ya, bisa sembuh dari luka hati itu hanya bisa disembuhkan oleh sumber cinta yang benar, yaitu pribadi yang memiliki cinta sejati, pribadi yang cintanya nggak pernah berubah-ubah, pribadi yang cintanya nggak pernah lekang oleh waktu gitu ya, pribadi yang menerima kita apa adanya. Dan karena itu kalau dia berupaya untuk mencari cinta dari
dari pribadi yang semu lagi, artinya dari manusia lain atau dari pria lain gitu ya. Seganteng, sebaik, sehebat apapun orang itu, dia akan kembali merasa terluka nantinya, karena bagaimanapun manusia itu tidak akan pernah ada yang sempurna gitu ya. Tetapi ketika dia memiliki sumber cinta yang sejati, ketika dia mengalami cinta yang daripada Tuhan, ketika dia mengizinkan Tuhan untuk memuaskan hatinya, memuaskan kehidupannya, memuaskan kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang, maka saat itulah dia akan mengalami pemulihan ya. Dia akan mampu untuk melihat dirinya dengan benar, dan dia juga bisa mampu untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya dengan benar pula. Jadi yang pertama kali dia harus ngerasakan kasih sayang dari Tuhan terlebih dahulu, supaya dia ngerasa kalau dia layak dicintai ya. Karena sebenarnya apapun kesalahan di masa lalu dia yang pernah dengan pasangan yang sebelumnya itu sebenarnya bukan salahnya dia juga kan, totally gitu ya. Iya. Jadi dalam namanya dua belah pihak ya, itu pasti ada kontribusi satu sama lain gitu. Oke. Ya. Nah, itu tadi case-nya karena dia sudah ditinggalkan oleh suami ya, dengan history mungkin yang nggak enak. Nah, beda lagi dengan gini Kak, kalau misalnya dia udah lama gitu kan bolak-balik pacaran, tapi kok nggak pernah cocok dan sampai ke jenjang pernikahan misalnya, gagal terus gitu. Padahal mungkin usianya bukan usia muda lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang kan aduh ini ya udahlah, udah umur 38 ini pacar terakhir, ya udahlah ini aja lah udah yang jadi gitu, walaupun kurang lebih sama aja gitu, kayak kita mau beli sesuatu lah gitu. Nah, itu menurut Kak Dita gimana langkah yang baik menyikapinya dengan baik dan dari perspektifnya Kak Dita? Ya, kalau menurut saya sih sayang banget karena gini, menikah itu sebenarnya kan satu kali seumur hidup ya, gitu ya. Jadi menikah itu ketika kita salah pilih pasangan, kita akan mengalami yang namanya neraka di bumi ini sebelum kita mengalami neraka yang sesungguhnya gitu ya. Tapi ketika kita benar memilih pasangan, maka kita akan mengalami yang namanya surga di bumi ini, bahkan sebelum kita ke surga nanti gitu ya. Jadi keindahan sebuah pernikahan itu luar biasa indah kalau kita benar pilih pasangan, tapi bakalan luar biasa menyakitkan, luar biasa mengerikan kalau kita salah dalam memilih pasangan. Nah, makanya jangan pernah mau kompromi gitu ya, hanya dengan memaksakan kehendak kita seperti yang tadi saya sampaikan, dengan mengatakan yang baik ini sebagai yang terbaik gitu ya. Mendingan sabar, tunggu dulu, tenang aja gitu ya. Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup kok memberikan yang terbaik dan pada saat yang tepat gitu ya. Pada saat yang tepat. Nah, tapi ada satu hal yang menarik gini ya, karena saya ketemu sama beberapa orang yang kebetulan dia itu bolak-balik dapat pacar, seperti yang tadi Atta sampaikan, bolak-balik dapat pacarnya tuh gitu, pemabuk lah, atau temperamental, pokoknya kok nggak pernah bener, dapat pacarnya bolak-balik tuh selalu yang nggak bener gitu ya. Nah, udah bolak-balik pacaran dapetnya gitu lagi. Jadi akhirnya benar yang Atta bilang, udahlah sama aja gitu, toh semua laki-laki sama, saya ketemunya juga gini terus gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dia ingin mengalami yang namanya perubahan, dia ingin mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, sebenarnya hal yang paling mudah yang dia bisa lakukan di dalam kehidupannya itu bukan mengkompromi dan menerima si pacar ini yang dia sudah bisa melihat dengan mata kepalanya dia sendiri bahwa sebenarnya orang ini bukan orang yang baik gitu ya. Tapi bukan dengan cara mengkompromikan dan bukan dengan cara menutup matanya. Sebenarnya yang bisa dia lakukan adalah dia bisa mengambil sikap tegas, oke, selesai sama yang ini, dan mulai rubah apa yang dia pikirkan tentang dirinya, mulai rubah apa yang dia pikirkan tentang siapa jodohnya, mulai rubah apa yang dia perkatakan tentang keadaannya. Hal ini adalah hal yang paling sederhana, tapi entah kenapa susah banget orang mau lakukan. Padahal apa yang kita perkatakan,
Apa yang kita pikirkan hari-hari ini itu mempengaruhi iman kita. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita nggak pernah mau memperkatakan firman Kristus, muncul iman juga. Tapi iman yang muncul adalah false belief atau kepercayaan yang salah, kepercayaan yang palsu. Dan sayangnya ketika kepercayaan yang palsu itu kita percayai terus-menerus, maka kepercayaan palsu itu akan menjadi kenyataan. Kalau kita pengen lihat masa depan kita berubah, caranya simpel banget. Mulai ubah apa yang kita pikirkan, mulai ubah apa yang keluar dari mulut kita, mulai ubah apa yang kita perkatakan hari-hari ini tentang siapa saya, apa yang saya inginkan terjadi dalam hidup saya. Buang segala perkataan-perkataan sampah. Ada orang yang dari usia muda, dari SMA, bilang bahwa saya ini botak, tua, jelek. Dia masih SMA waktu itu. Dia perkatakan hal itu terus-menerus. Singkat cerita 20 tahun berselang, ada sebuah reuni. Yang terjadi adalah bapak yang terus-menerus mengatakan hal itu, dia benar-benar menjadi seperti apa yang dia perkatakan. Karena hal itu berubah menjadi iman, dan hal itu kemudian menjadi realita. Jadi apa yang kita pikirkan, kalau itu sampai kita perkatakan, apa yang kita perkatakan itu didengar oleh telinga kita, dan ketika itu didengar, hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, kalau kita ingin segera menikmati gitu ya kehidupan berumah tangga, stop bertanya Tuhan kapan. Semakin kita nanya Tuhan kapan, percayalah nggak bakalan sampai-sampai. Jadi apa yang bagusnya kita perkatakan? Pagi hari begitu bangun mulai berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih untuk karya salibmu yang begitu sempurna, karya terbesar, karya yang tidak layak aku terima, dan aku percaya Tuhan. Karena yang terbaik sudah Engkau berikan, bahkan hidupnya, bahkan nyawanya sudah Dia berikan mati buat kita loh. Kalau nyawanya, kalau hidupnya Dia sudah berikan mati buat kita, apalagi segala-galanya. Dan aku percaya hari ini aku akan menerima segala janji-janji Tuhan. Amin. Aku percaya hari ini pasangan hidup yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagiku. Aku percaya Tuhan mempertemukan aku di waktu yang tepat, di saat yang tepat, yang jauh lebih baik dari apa yang dapat aku doakan, dari apa yang dapat aku pikirkan, dari apa yang dapat aku minta. Kenapa sih kita lebih seneng sibuk mempertanyakan, tapi kapan Tuhan? Tapi yang mana Tuhan? Nggak tahulah, udah capek berharap. Ketika kita sibuk mempertanyakan hal itu, yang terjadi segala pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi iman kita. Dan jangan salahin siapa-siapa kalau kita terus-menerus menunggu. Maksudnya gini, Tuhan itu baik, tapi yang menjadi pertanyaan, mau nggak kita percaya bahwa Dia itu sungguh-sungguh baik? Tuhan itu tepat waktu. Yang jadi pertanyaan, mau nggak kita percaya bahwa Dia itu tepat waktu? Mau nggak kita sabar nunggu waktunya Dia? Gitu kan? Mau nggak kita hidup di dalam rencananya Dia daripada sibuk merancang-rancangkan segala rencana kita, gitu ya? Nah, yang jadi masalah kan begitu kita lihat keadaan terus berjalan, hari waktu terus berjalan, dan kita mulai melihat janji-janji Tuhan mana nih nggak datang-datang gitu, terus panik dong, ya kan? Nah, ketika kita mulai panik, di situ mulai jelek. Jelek di mana? Jelek di sini. Habis jelek di sini, terus jeleknya di mana? Jelek di sini. Akhirnya jelek di sini, jelek di sini, jelek di mana lagi? Jelek di perbuatan. Waktu kita tanpa kita sadari kita melakukan itu semua, akhirnya outputnya jadi jelek juga. Apa mungkin outputnya bagus? Kan nggak mungkin, benar ya? Jadi kalau kita ingin segala sesuatu yang baik, mulai kita tabur hal-hal yang baik. Mulai kita isi pikiran, perkataan, perbuatan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mulai percaya janji-janjinya, mulai hidup di dalamnya, mulai menikmati setiap langkah kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dan terus perkatakan janji-janji Tuhan, terus perkatakan janji-janji Tuhan, dan percayalah ketika kita memperkatakan janji-janji Tuhan, kita akan melihat gitu ya. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang keren, bukan karena kita yang luar biasa, tapi kita punya Tuhan yang keren, yang luar biasa. Jadi yang jadi bagian kita, percaya, terima janji-janjinya, dan terus melangkah di dalam panggilan Tuhan.
Ya. Tapi gimana dengan wanita atau pria yang usianya mungkin udah nggak muda lagi, let's say mungkin sekitar 50 ke atas gitu ya, kan sekarang udah banyak ya. Even kalau misalnya kita lihat di beberapa negara itu udah banyak banget yang bahkan yang memutuskan untuk tidak menikah gitu ya. Sebenarnya bukan karena mereka memilih untuk tidak menikah, tapi mereka lebih kayak hopeless gitu loh Kak Dita, untuk sepertinya nggak punya pengharapan lagi untuk menemukan pasangan hidup, menemukan cinta dalam hidupnya gitu. Kalau menurut Kak Dita gimana dengan ya kita udah baca banyak lah artikel ya, di mana banyak sekarang yang biasanya di negara-negara even sekarang kayak misalnya di Asia juga udah makin tren banyak orang yang memutuskan untuk tidak menikah karena hopeless. Nah, menurut Kak Dita gimana? Kenapa tren ini bisa sampai kayak gini gitu loh? Ya, sebenarnya sih tidak menikahnya itu pilihan ya. Tidak menikahnya itu pilihan, tetapi hopelessnya itu yang kasihan. Iya, itu dia. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau menikah tidak menikah ya itu sebenarnya output ya. Tapi seharusnya yang perlu dibereskan terlebih dahulu hopelessnya ini gitu ya. Jadi memang ya kenapa sih sampai hopeless? Mungkin karena ada pengalaman-pengalaman traumatis, ada pengalaman-pengalaman yang begitu menyakitkan, yang begitu menyiksa. Nah, hal-hal ini dululah sebenarnya yang perlu diselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Nah, memang satu-satunya cara untuk menyelesaikannya ya hanya kasih yang daripada Tuhan itu tadi. Ya, karena kasih Tuhan lah yang mampu untuk melembutkan, untuk mengubahkan gitu ya, mengubahkan hati yang keras, hati yang terluka, hati yang beku, hati yang menderita gitu ya. Hanya kasihnya yang mampu untuk mengubahkan itu semua. Kadang-kadang perkataan kita kasih masukan, kita kasih saran-saran, kita kasih ide pun kalau memang sudah punya sudah punya prinsip tersendiri, itu tidak mudah untuk diubahkan bagi di usia gitu yang cukup matang ya. Iya benar, karena sudah kenyang dengan pengalaman hidup gitu ya. Sudah mungkin udah banyak, menurut beliau sudah banyak memakan asam garam dan pada akhirnya sudah mencapai sebuah konklusi. Nah, jadi kalau memang hal-hal seperti itu ya paling kalau kita sebagai teman dan kita rindu ingin melihat adanya perubahan di dalam kehidupan teman kita itu atau saudara kita itu, ya paling yang bisa kita lakukan adalah ya kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi dia, dan ya kita doakan ya gitu jalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya. Tapi kalau menurut Kak Dita sendiri kenapa sih banyak orang nih sekarang yang kayak hopeless gitu untuk menemukan cinta untuk pasangan gitu ya? Kenapa tuh Kak? Ya kalau keadaan kita saat ini kan memang kita udah ngelihat tanda-tanda akhir zaman ya sebenarnya ya. Tanda-tanda akhir zaman itu dimana manusia itu mulai mencintai dirinya, manusia menjadi hamba uang, manusia sudah mulai menjadi semakin dingin ya, udah tidak ada lagi rasa kasih terhadap sesama. Ya, jadi pada akhirnya tentu ketika masing-masing orang lebih berfokus pada dirinya, self-centris, akhirnya ya semakin banyak orang yang terluka gitu ya. Nah, ketika orang-orang itu terluka, kemudian pada akhirnya ya ketika terus-menerus dilukai, akhirnya kan mode mempertahankan diri ya. Mode untuk bertahan adalah untuk mendefense diri sendiri ya. Akhirnya dia juga jadi berusaha untuk mencintai dirinya sendiri gitu, berusaha untuk mengcover dirinya sendiri supaya tidak disakiti lebih jauh, dan akhirnya mungkin muncullah sikap seperti itu tadi. Ya. Kak, sebelumnya nanti kita minta satu quote untuk sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang bisa memotivasi mereka ini untuk mungkin nggak semua yang muda yang nonton ya, mungkin ada yang di usia-usia yang bukan nggak muda lagi tapi di usia yang matang yang lagi menonton podcast Curhat Bersama New Life ini. Nanti kita minta satu quote dari Kak Dita sebelum kita closing, dan kita ingatkan kembali untuk semua sahabat podcast Curhat Bersama New Life, kalau misalnya mau curhat, ya namanya juga curhat ya, boleh langsung aja WhatsApp kita di nomor 0819081741 atau nih langsung aja komen di bawah, kita tunggu. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel YouTube New Life Batam kita. Nah, kembali ke Kak Dita.
satu quote untuk sahabat podcast Curhat Bersama Nulaf yang mungkin bisa lebih apa ya, kayak ngerasa bahwasanya yang namanya cinta itu nggak kenal usia, atau cinta itu pokoknya bisa memotivasi mereka lah gitu loh Kak. Ya, biarlah cinta akan Tuhan ya yang bergelora di hati setiap kita, dan ketika kita memiliki cinta akan Tuhan, kita akan memiliki sukacita yang daripada Tuhan, sukacita yang tidak terbatas oleh keadaan, dan setiap hari kita akan mengalami hari-hari yang excited, hari-hari yang indah, karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, sesuatu yang besar itu sungguh-sungguh sedang terjadi dan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan itu menyediakan hidangan bagi setiap kita di hadapan lawan kita. Artinya bahkan dalam kondisi yang tidak enak sekalipun, bahkan di tengah-tengah musuh kita sekalipun, di tengah-tengah orang yang mungkin akan menerkam kita sekalipun, kita disediakan hidangan. Artinya kita disediakan sesuatu yang terbaik yang daripada Tuhan gitu ya. Dan orang yang mengandalkan Tuhan itu akan senantiasa mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang terus berkemenangan, dan semakin hari akan semakin kuat, dan semakin hari akan semakin menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi rasakan terus cinta yang daripada Tuhan, karena cinta itu yang memampukan kita juga untuk mencintai orang lain dan mengalami juga cinta dari orang lain. Jadi bisa merasakan cinta yang diberikan oleh sesama kita. Ya. Kak Dita, thank you. Terima kasih banyak buat segala insight-nya, juga jawaban-jawaban yang sangat bisa mind blowing kita. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih nih buat sahabat podcast Curhat Bersama Nulaf yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Kita saksikan terus podcast Curhat Bersama Nulaf jam 7 malam setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube Nulaf Batam. New Life.